Ada musibah, adalah takdir Allah. Ada kebahagiaan, adalah nikmat Allah. Takdir Allah dalam bentuk nikmat. Ada kegelisahan, semua itu adalah perbuatan dan takdir Allah. Kalau nggak yakin kita itu semua datang dari Allah, bagaimana bisa kita dekat dengan Allah? Bapak Ibu, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hitung-hitung perjalanan kehidupan kita terus mengalami peningkatan. Dalam banyak hal tentu, paling tidak meningkat jumlah usianya. Itu yang pasti itu ya. Meskipun tidak juga selalu baik menghitung-hitung usia, tapi sekurang-kurangnya itu menjadi cerminan. Semakin hari semakin mendekat, kira-kira begitu ya. Tidak mungkin bertambah kesempatan itu, pasti berkurang. Karena kekurangan itu atau berkurangnya usia itu sejatinya memantik kita terus untuk melakukan kebaikan-kebaikan, kira-kira begitu ya. Bapak Ibu, sadar tidak sadar terhadap perasaan itu, tapi bagi kita itu penting. Bagi Allah juga itu disebut dengan tadabbur. Bagi kita mentadabburi diri, menghitung-hitung, menghisap dan seterusnya, supaya ada peningkatan kebaikan kita. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, nah itulah yang diridhoi Allah. Bagaimana memperberatnya? Ya diperbanyak isinya. Nggak mungkin dia berat kalau isinya nggak ada. Kira-kira begitu. Bersalawat kita kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan syafaatnya kita pelajari kemudian kelak. Bapak Ibu, minggu lalu kita bercerita tentang surah Al-Alaq. Masih tersisa 2 ayat lagi. Saya masih ingat Bapak Ibu ya, yang hadir minggu yang lalu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Sampai di situ. Iqra pertama, sekedar mengulang ini supaya nyambung nanti dengan Iqra kedua. Iqra pertama, perintah Allah supaya Muhammad membaca. Bukan sekedar membaca tulisan sesungguhnya, tetapi membaca yang tidak tertulis. Tapi dialog itu menghendaki supaya Muhammad membaca tulisan, sebab yang mau diturunkan wahyu itu bentuknya tulisan. Tidak ada yang bisa bertahan lama tanpa tulisan. Gak ada. Karena keterbatasan alam baharu, manusia mengingatnya dan seterusnya. Seberapa hebat pun para hafiz menghafal Al-Quran, itu karena ada tulisan. Misalnya dia bisa menghafal secara baik dan benar ayat Al-Quran itu, dalam waktu tertentu dia lupa. Jika nggak ada tulisan, maka dengan sendirinya hafalan itu akan hilang. Meskipun maksud Allah kata Iqra itu membaca, bukan hanya membaca yang tertulis, tetapi maksud pertama dari Iqra itu adalah membaca tulisan. Lalu Rasulullah bilang, ma'ana biqori, saya nggak pandai baca. Perintah itu dari Allah, tapi dilisankan melalui
Jibril. Syekh Utsaimin misalnya menyebut, ulama kita, ulama dari daratan Timur Tengah, Iqra pertama itu Allah menginginkan, mengisyaratkan bahwa kemampuan Muhammad untuk membaca selain yang tersurat tadi adalah yang tersirat. Yang tersirat itu adalah yang berkaitan dengan tauhid. Iqra pertama. Maka dia sebut dengan ayat kedua, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuhanmu yang menciptakan. Kan tauhid itu. Tauhid itu ya Pak. Kenapa? Saat itu ketika Muhammad berkhalwat ke Gua Hira, suasananya kacau. Terjadi pengusiran dari kota Makkah, terjadi intimidasi dari kelompok-kelompok Abu Lahab dan Abu Jahal. Belum lagi keadaan suasana Makkah yang tidak menentu. Suasana yang tidak menentu itu mempengaruhi ketenangan Muhammad. Lalu dia berkhalwat ke Gua Hira. Allah mendudukkan kata Bismi rabbikal ladzi khalaq itu memastikan bahwa Muhammad, atau meyakinkan Muhammad bahwa di sana ada Allah. Kira-kira gitu. Itu tauhidnya. Jangan gentar. Jangan gentar. Sebab segala sesuatu yang ada di alam raya ini itu dalam ismullah, ismu rabbik, dalam nama Tuhan, nama Allah. Sehingga ada juga ulama yang menyebut Al-Quran itu 6.666 ayat itu kalau diperas menjadi suratul Fatihah, maka disebut Ummul Quran, omaknya Al-Quran. Kalau dia disusutkan, diperas, disadip, diambil intisarinya, itulah yang tertuang dalam surah Al-Fatihah. Cerita apapun di Quran itu muaranya dari Al-Fatihah. Diperas lagi surah Al-Fatihah itu intinya ada pada kata Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dibaca ayat itu dengan nama Allah, dengan isim Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Sama dengan Bismi rabbikal ladzi khalaq. Jangan gentar, Tuhan dalam nama Tuhan segala sesuatu. Semua yang diciptakan ini. Ada musibah adalah takdir Allah. Ada kebahagiaan adalah nikmat Allah. Takdir Allah dalam bentuk nikmat. Ada kegelisahan, semua itu adalah perbuatan dan takdir Allah. Kalau nggak yakin kita itu semua datang dari Allah, bagaimana bisa kita dekat dengan Allah? Inna sholati, salatku, wa nusuki, ibadatku, dan berkaitan dengan ibadah kehidupan ini, alam raya ini, wa mahyaya, kehidupanku, dan yang berkaitan dengan kehidupan itu, wa mamati, dan matiku, yang berkaitan dengan kematian itu, lillahi ta'ala, punya Allah. Apalagi? Di mana lagi ragunya? Salat misalnya, doa, kemana? Kepada kita berdoa, kepada Allah. Siapa yang memberi? Allah. Ya, salat itu kata yang lebih luas dari kata sekedar salam dan takbir. Takbir dan salam itu adalah doa, permohonan. Jadi Iqra pertama kembali ke pangkal, mensimbolkan ketauhidan Muhammad, dan itulah yang
menjadi alat bacaan atau teks pelantikan Muhammad sebagai rasul. Kalau kita namanya sumpah jabatan, makanya kalau kita dapat jabatan dilantik ada kalimat demi Allah. Sama ya sebetulnya, cuman kadang sama dengan Bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa bedanya? Dengan kata demi Allah, berarti untuk dan oleh dari pekerjaanku itu demi Allah. Lalu kalau ada orang dari untuk ke mau tujuan dari pekerjaannya itu bukan demi Allah, berarti melanggar sumpah. Al-Quran itu lurus. Konteks-konteks pernikahan itu bagus, ajaran-ajaran pernikahan itu bagus, tapi orang tua ini tidak bagus mengajari anaknya, ya kan Pak? Siapa yang nggak bilang bagus? Sakinah, mawaddah, warahmah, itu konsep pernikahan. Tapi betulkah kehadiran ibu dan ayah menjadi kedamaian bagi anaknya? Tergantung model ayahnya, model Portugal, model Jerman, model Belgia, atau model apa, atau model Korea. Padahal konsepnya bagus, sama dengan sumpah tadi. Mana ada aturan yang tidak bagus? Masalahnya yang menjalankan aturan itu nggak bagus.